Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Investment Consultant PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Ada Mas Reza Priyambada. Selamat pagi Mas Reza. Halo, selamat pagi Mbak Terima Prisa. kasih banyak. Selamat pagi Aris Channel. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Reza. Langsung saja, IHSG pada akhir pekan lalu kan ditutupnya 7.009, lebih tinggi dibanding penutupan sebelumnya juga di 7.004. Nah ini kan yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh market bahwa kapan sih IHSG bisa break lagi level psikologis 7.000. Nah Anda melihat seberapa kuat posisi 7.000 ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Prisa. Jadi kalau kita lihat memang pergerakan dari IHSG itu kan masih diwarnai berbagai macam sentimen ya. Gitu. Jadi entah itu sentimen dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah, terus kemudian juga pergerakan dari harga komoditas gitu, dan belum lagi sentimen dari dalam negeri gitu. Nah kalau kita lihat memang setelah market global cenderung mengalami penurunan di pekan kemarin. Nah, menjelang akhir pekan kemarin, pergerakan dari sejumlah bursa saham global kembali mengalami kenaikan, termasuk IHSG. Kenapa bisa mengalami kenaikan? Karena dipicu salah satunya oleh keputusan The Fed yang sepertinya akan tetap mempertahankan tingkat suku bunga di level saat ini. Jadi artinya perkiraan pasar bahwa The Fed itu akan bersifat dovish itu mendorong penguatan di market seperti itu, Mbak. Oke, jadi kecenderungannya The Fed masih akan dovish, artinya masih akan mempertahankan suku bunga. Berarti belum ada tanda-tanda bahwa akan turun begitu ya, Mas ya? Iya, dari itu yang kita lihat dari sentimen yang ada saat ini. Artinya kan kalau pelaku pasar melihat bahwa tingkat suku bunga dari The Fed itu masih bersifat dovish, ya kemudian pelaku pasar beranggapan bahwa perekonomian Amerika Serikat itu mulai cenderung stabil. Kemudian dari sisi inflasi juga mulai bisa terkendali, dan anggapan bahwa kenaikan tingkat suku bunga yang mana nanti itu akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar US dollar itu juga akan bisa tereliminir seperti itu, Mbak. Oke, Mas Reza, berarti fokusnya semakin bergeser ke kemungkinan waktu penurunan dari suku bunga pertama Bank Sentral Amerika Serikat. Kalau memang kelihatannya Desember ini masih akan ditahan, berarti gesernya ke tahun depan begitu untuk penurunan suku bunga, atau memang belum ada tanda-tanda tersebut, Mas Reza? Iya, kemungkinan bahwa The Fed akan kembali menaikkan tingkat suku bunga itu kan pasti akan selalu ada, Mbak ya. Bahkan yang kita justru akan naik ya, bukan turun ya? Bukan, maksud saya gini, justru kita harus kita cermati bagaimana kondisi global, terutama kondisi Amerika Serikat. Artinya kan gini, The Fed ketika akan pertimbangkan apakah tingkat suku bunga itu akan mengalami kenaikan atau penurunan, tentu dia akan melihat bagaimana kondisi ekonomi Amerika Serikat saat ini. Nah, di pergerakan makroekonomi Amerika saat ini itu cenderung mulai menunjukkan angka yang stabil gitu. Nah itu yang akhirnya membuat The Fed masih akan tetap mempertahankan tingkat suku bunga. Nah apakah tahun depan The Fed dimungkinkan akan kembali menaikkan tingkat suku bunga? Dimungkinkan juga ketika kondisi makroekonomi Amerika Serikat itu bisa menunjukkan angka perbaikan seperti itu. Jadi kuncinya itu adalah bagaimana pandangan dari The Fed ketika melihat kondisi makroekonomi seperti itu. Oke, berarti itu masih sesuatu yang ya tidak pasti begitu ya. Kita tunggu kepastiannya lagi di bulan Desember ini begitu ya Mas Reza ya. Tapi paling tidak kita melihat sampai dengan kuartal pertama tahun depan paling tidak The Fed masih akan bersikap dovish ya. Masih akan dovish ya. Oke, lebih cenderung. Baik. IHSG, peluangnya akan seperti apa? Melihat dari Nikkei Jepang, Hang Seng, Straits Times agak menguat tapi tipis sekali, cenderung stagnan 0,01%. Sementara yang lainnya itu melemah. Apakah ada kemungkinan profit taking jangka pendek terlebih dahulu di awal pekan ini, Mas Reza? Iya seperti itu Mbak. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan bursa saham global ya, terutama IHSG lah, itu kan setelah pergerakan dari IHSG menyentuh level 7.009 ya, bahkan kemarin sempat menyentuh level tertingginya di 7.049, memang terindikasi akan adanya aksi profit taking. Tapi saya pikir kalaupun terjadi aksi profit taking itu sifatnya sementara ya, karena melihat kenaikan sejumlah saham yang sudah memang mendekati area overbought itu, maka cenderung pelaku pasar mengalami profit taking. Tapi sampai dengan akhir tahun ya kita harapkan pembalikan arah untuk IHSG kembali menguat masih tetap ada. Oke, masih ada peluang ya. Dari Reliance berapa sih Pak target dari IHSG akhir tahun?
Ya, awalnya kita memang menargetkan IHSG itu di level antara 75 ya, 7.500 sampai dengan 700 ya. Cuma melihat kondisi saat ini yang memang tidak dimungkinkan, kemungkinan kalaupun kita melihat IHSG bisa mendekati level antara 7150 sampai dengan 7275 itu saya pikir sudah cukup bagus ya dibandingkan tidak ada kenaikan sama sekali sih. Oke, lantas dengan net foreign buy di sepekan yang lalu 1,27 triliun rupiah dengan Jumat itu juga cukup besar 877 miliar. Jadi Jumat itu dengan satu pekan tuh hampir sama begitu. Sama apa yang Anda rekomendasikan, Mas Reza? Iya, kalau kita lihat dari pergerakan saham-saham di pekan kemarin kan tentu saham-saham big cap ya yang menguasai perdagangan gitu. Ya kita lihat aja misalkan seperti BCA atau BRI, kemudian di sektor green economy ada brand, kemudian ada PGO ya, kemudian di sektor komoditi juga ada AMN ya, Medco. Nah itu saya pikir itu yang mendominasi perdagangan di pekan kemarin. Nah, kemudian bagaimana di pekan ini, ya tentu yang kita lihat adalah ketika sentimen positif kembali terjadi, maka saya pikir pelaku pasar juga masih akan memburu saham-saham big cap ya, terutama saham-saham perbankan yang memang memiliki kapitalisasi besar ya. Oke, jadi kalau dari Reliance, Mas Reza, kalau berbicara sektor perbankan paling atas. Iya, kita lihat ya karena memang komposisi dari sisi market cap-nya itu kan memang paling besar ya dibandingkan dengan saham-saham yang lain ya. Strateginya bagaimana, Mas Reza, untuk perbankan? Apakah buy on weakness, current price, atau gimana? Ya, kalau kita lihat kita buy momentum sih Mbak. Jadi ketika di pekan ini katakanlah sentimen positif masih tetap ada ya, kita tentu akan masuk ke saham-saham big cap. Nah, tapi itu pun juga kita akan lihat kondisinya Mbak ya. Artinya gini, ketika saham-saham big cap ini sudah cenderung mengalami overbought ya, mungkin kita bisa masuk ke saham-saham second liner. Oke, kita bahas satu ya, mungkin BBCA. Strateginya bagaimana misalnya kalau di BBCA dengan price saat ini 8925? Ya, kalau kita lihat pergerakan dari saham BBCA ini kan memang di level terakhir itu di level 8925 ya Pak. Nah ini kalau kita lihat memang masih rendah dibandingkan posisi tertingginya sebelumnya di level antara 9.025 sampai dengan 9.125. Jadi saya pikir untuk BCA masih bisa trading buy sepanjang pergerakan dari BCA masih terjaga di atas level antara 8850 sampai dengan 8975. Oke, 8850 sampai dengan 8950 boleh melakukan trading buy. Ada target terdekat di level 9125 itu dia ya untuk BBCA. Oke, tips Mas Reza untuk pemirsa di rumah jelang akhir tahun ini dan peluang window dressing cukup besar nggak menurut Mas Reza? Ya, ini yang kita masih sebenarnya kita masih tanda tanya sih Mbak untuk pergerakan apakah akan terjadi window dressing apa tidak ya gitu ya. Yang pertama kita akan nantikan rapat The Fed di pekan ini ya, di minggu ini apakah masih akan cenderung dovish atau tidak, itu satu. Terus kemudian kita akan lihat bagaimana pergerakan dari indeks manufaktur, klaim pengangguran dan sebagainya. Kemudian juga biasanya di akhir tahun di Amerika itu kan biasa terjadi perdebatan di Senat ya terkait dengan anggaran APBN-nya mereka. Okay. Nah, seperti tahun sebelumnya itu kan pasti akan terjadi tingkat perbedaan antara antar Senat di Amerika sana kan. Nah, yang kita amati adalah jangan sampai terjadi shutdown. Kalau kita lihat waktu zamannya Trump atau zamannya Obama kan pernah terjadi ekonomi shutdown karena tidak menemukan titik temu. Nah ini yang kita masih nantikan ya. Artinya gini, kalau rapat Senat tersebut berjalan mulus, maka kemungkinan terjadinya window dressing masih dimungkinkan terjadi, dan kita harapkan target IHSG kita di level antara 7150 sampai dengan 7275 itu bisa mendekati. Baik, oke, 7275 targetnya ya.
Ya. Baik, ini adalah salah satu target tertinggi nih dari sekuritas. Oke, tapi harus didukung oleh sentimen khususnya dari Amerika Serikat sendiri ya. Baik, ya, Mas Reza, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak untuk sharing informasi di segmen Market Buzz kali ini. Sukses selalu untuk Anda, sampai berjumpa kembali. Oke, baik. Terima kasih Mbak, terima kasih Adik Channel. Sehat sukses selalu. Ya, itu dia pemirsa ya, pembahasan dalam segmen Market Buzz kali ini. Dan pemirsa, dalam rangka memperingati ulang tahun ke-46 diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kembali menggelar Public Expo Live 2023 secara live virtual pemirsa pada 27 sampai 30 November 2023. Dan pendaftaran investor dan juga media bisa melalui link bit.ly dan Ubex Live pemirsa 2023 dan juga idx.co.id. Anda bisa ikuti pemirsa dan akan mulai pada pukul 10 pagi hari ini pemirsa ya. Pukul 9 pemirsa ya. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast pemirsa ya. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Perbarui terus informasi pasar modal Anda pemirsa hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Mewakili Wiki Adrian, pemirsa, saya Prisa Sampodatu pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Selamat pagi.